Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama terlupakan oleh waktu. Tidak ada yang tahu siapa yang dulu tinggal di sana atau mengapa rumah itu ditinggalkan begitu saja. Namun, cerita-cerita seram tentang rumah itu sudah lama tersebar di kalangan penduduk desa, menceritakan tentang roh-roh gelisah yang menghantui setiap sudut rumah itu. Pada suatu malam yang gelap dan hujan deras, Ardi, seorang penulis muda yang sedang mencari inspirasi untuk bukunya, mendengar desas-desus tentang rumah berhantu tersebut. Tertarik dengan cerita yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, Ardi memutuskan untuk mengunjungi rumah itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa ia tulis. Ia merasa percaya diri, menganggap cerita itu hanya sebuah mitos belaka. Namun ia tidak tahu bahwa ia sedang melangkah menuju tempat yang penuh dengan kekuatan gelap. Saat Ardi tiba di rumah tersebut, suasana sangat menakutkan. Rumah itu tampak lebih besar dan lebih menakutkan dari yang dibayangkannya. Dindingnya yang berlumut, jendela yang pecah, dan pintu yang berderit seakan memperingatkan Ardi untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun, rasa penasaran yang kuat memaksanya untuk masuk. Begitu ia melangkah ke dalam, udara di dalam rumah terasa dingin dan berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Langkah kaki Ardi menggema di lorong gelap, dan bayangan-bayangan samar melintas di ujung matanya. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa itu hanya ilusi. Namun, saat Ardi memasuki ruang tamu, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah cermin besar berdiri tegak di sudut ruangan, dikelilingi oleh debu dan sarang laba-laba. Cermin itu tampak biasa saja, namun saat Ardi mendekat, ia melihat bayangan dirinya yang aneh. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya kosong dan gelap, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Ardi terkejut dan mundur dengan cepat, namun cermin itu seperti menariknya, seolah-olah ingin menelannya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Ardi terkejut dan menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Dengan jantung berdebar kencang, ia memutuskan untuk naik ke lantai atas, berharap menemukan penjelasan rasional tentang apa yang terjadi. Begitu sampai di atas, ia merasakan ada yang aneh. Suasana menjadi semakin berat dan aroma busuk memenuhi udara. Di salah satu kamar, Ardi menemukan sebuah meja tua dengan beberapa benda aneh di atasnya. Sebuah buku besar dengan halaman yang sudah kuno dan sebuah patung kayu yang tampak menyeramkan. Tiba-tiba, buku itu terbuka sendiri, seolah dipaksa oleh tangan tak terlihat. Halaman demi halaman berbalik, mengungkapkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh Ardi. Tulisan yang tampaknya ditulis dengan darah. Saat Ardi memandang lebih dekat, ia mendengar suara bisikan pelan dari belakangnya. Dengan cepat, ia berbalik, namun tidak ada siapapun. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tiba-tiba, patung kayu di atas meja itu bergerak. Matanya yang kosong menatap Ardi dengan penuh kebencian. Ardi merasa seperti terperangkap dalam dunia
yang penuh dengan kegelapan dan kebohongan. Ia mencoba berlari keluar, namun pintu kamar itu terkunci dengan sendirinya. Dalam kepanikan, Ardi melihat sosok yang sangat mengerikan, seorang wanita berpakaian putih. Wajahnya rusak dan penuh luka, matanya kosong seperti cermin yang baru saja ia temui. Sosok itu mendekat, mengulurkan tangannya yang pucat, dan berkata dengan suara pelan, "Kenapa kau datang ke sini?" Ardi berusaha untuk berbicara, namun kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Sosok itu mendekat semakin dekat, dan Ardi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan jahat yang melingkupi dirinya, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu berbisik, "Ini tempatmu sekarang." Dengan sekuat tenaga, Ardi berusaha berlari, namun semuanya sia-sia. Rumah itu seakan-akan memiliki hidupnya sendiri, dan ia mulai merasakan semakin banyak sosok lain muncul di sekelilingnya. Bayangan-bayangan yang menari, suara-suara teriakan yang tidak terlihat, dan kekuatan jahat yang semakin kuat. Di saat terakhir, Ardi merasa tubuhnya dibawa ke dalam kegelapan. Sebelum ia sepenuhnya jatuh ke dalam dunia yang gelap itu, ia mendengar suara terakhir dari sosok wanita itu. "Kau tidak bisa keluar. Selama ini kau sudah menjadi bagian dari kami." Keesokan harinya, seorang petugas polisi tiba di rumah itu setelah mendengar laporan tentang seseorang yang hilang. Namun, saat ia memeriksa rumah tersebut, ia tidak menemukan apapun, hanya kesunyian yang menakutkan. Rumah itu tetap kosong, namun di cermin besar yang ada di ruang tamu, ada bayangan seorang pria muda yang tengah berdiri. Matanya kosong dan wajahnya tampak pucat. Ardi kini menjadi bagian dari rumah itu, terperangkap dalam dunia gelap yang tak akan pernah ia tinggalkan. Waktu berlalu, dan desa itu perlahan-lahan melupakan kisah Ardi. Namun, rumah itu tetap berdiri di tengah hutan, menjadi sumber ketakutan yang tak terungkapkan. Hanya sedikit orang yang berani mendekat, dan kebanyakan dari mereka kembali dengan cerita yang semakin aneh dan menakutkan. Orang-orang mulai memperingatkan satu sama lain untuk menjauh dari rumah itu. Tetapi pada suatu malam, seorang wanita muda bernama Maya yang baru saja pindah ke desa itu merasa penasaran dengan kisah yang beredar. Maya, seorang fotografer yang berani dan ingin mencari sesuatu yang baru untuk karyanya, tidak mempercayai cerita-cerita hantu yang beredar. Ia merasa tertantang dan ingin membuktikan bahwa rumah berhantu itu hanyalah mitos. Setelah mendengar beberapa cerita dari warga desa, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah itu, membawa kamera dan niat bulat untuk menangkap gambar-gambar unik yang bisa ia gunakan untuk proyek terbarunya. Saat Maya tiba di rumah itu, angin malam bertiup kencang dan hujan mulai turun dengan deras. Ia melangkah masuk tanpa ragu, meskipun perasaan tidak nyaman mulai merayapi dirinya. Rumah itu masih tampak seperti dulu, tua, usang, dan terkesan mati. Begitu ia melangkah lebih jauh, suara lantai kayu yang berderit terdengar begitu keras di keheningan malam. Maya berjalan ke ruang tamu, di mana ia melihat cermin besar yang mengingatkan pada cerita yang diceritakan oleh penduduk desa. Cermin itu masih berdiri tegak, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bayangan di dalamnya tampak bergerak, meskipun cermin itu seharusnya hanya memantulkan gambarnya. Ini hanya permainan cahaya, pikir Maya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, ketika ia mengangkat kameranya untuk mengambil gambar, bayangan itu semakin jelas. Wajah Ardi muncul di dalam cermin, wajah yang pucat dan kosong, matanya yang penuh dengan penderitaan menatap Maya dengan intens. Maya merasa tubuhnya terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara-suara berbisik mulai memenuhi ruang itu. "Kau sudah berada di tempat yang salah." Bisikan itu terdengar sangat dekat
seolah berasal dari dalam kepalanya. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, Maya berjalan menuju tangga yang menuju lantai atas. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat dan udara semakin dingin. Ia merasa seperti ada tangan yang tak terlihat menariknya ke atas. Begitu sampai di atas, Maya menemukan kamar yang terkunci. Namun kunci kamar itu ada di meja, seolah menunggu kedatangannya. Begitu pintu terbuka, Maya disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Dinding-dinding kamar itu penuh dengan tulisan-tulisan yang terlihat seperti coretan darah. Buku besar yang terbuka di atas meja kini terlihat jelas. Halaman-halamannya bergerak seperti ada angin yang berhembus, meskipun tidak ada jendela yang terbuka. Saat Maya mendekat, ia merasakan tubuhnya lemas, seolah ada kekuatan yang menguasainya. Tiba-tiba di sudut kamar, sosok Ardi yang terperangkap dalam dunia itu muncul di hadapannya. Matanya kosong dan penuh dengan penderitaan. "Bantu aku," suaranya terdengar pelan dan penuh harapan, meskipun di baliknya ada rasa ketakutan yang mendalam. "Ardi, apa yang terjadi padamu?" Maya berusaha berkata, tetapi suaranya tersendat. "Rumah ini tidak membiarkan siapapun pergi," jawab Ardi dengan suara yang penuh dengan kegelapan. "Kami terperangkap di sini, terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan." Saat itu Maya merasakan sesuatu yang sangat jahat menjalar ke dalam dirinya. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap mulai muncul, melayang dengan kecepatan yang tak bisa dipahami. Wajah-wajah penuh kemarahan dan penderitaan, roh-roh yang terjebak, semuanya mengelilinginya, berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Maya berteriak dan berusaha melarikan diri, namun pintu kamar itu terkunci kembali. Cermin besar yang ada di ruang tamu tiba-tiba menyala, memperlihatkan bayangan Ardi dan roh-roh lainnya yang tertahan di dalamnya. Mereka tampak memanggil Maya, meminta tolong, tetapi Maya tahu bahwa ini adalah jebakan yang lebih besar. Sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Maya merasa kekuatan gelap itu perlahan merasuki tubuhnya. Wajah Ardi muncul di depan matanya, mengulurkan tangannya seolah memohon, namun ia tahu ia harus melawan. Dengan segala tenaga yang masih ada, Maya mencoba berlari keluar, berusaha menembus pintu utama rumah itu. Namun, di setiap langkah, ia merasakan ada sesuatu yang menariknya kembali. Ketika Maya akhirnya keluar dari rumah itu, ia terjatuh ke tanah. Napasnya terengah-engah. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk, tetapi ia tahu bahwa rumah itu masih ada, dan lebih buruk lagi, kekuatan jahat yang ada di dalamnya masih hidup. Namun, saat ia menoleh ke belakang, rumah itu sudah menghilang dari pandangannya, seolah-olah ditelan oleh hutan. Maya merasa ada sesuatu yang membuntutinya, sesuatu yang sangat gelap, yang akan mengikuti kemanapun ia pergi. Rumah berhantu itu belum selesai dengan dirinya. Maya mencoba kembali ke desa, namun jalanan terasa begitu panjang dan sepi. Perasaan cemas dan takut terus menghantui dirinya. Meskipun rumah itu sudah hilang dari pandangannya, ia merasa bahwa kegelapan yang ada di sana kini mengikutinya, merayap masuk ke dalam pikirannya. Setiap kali ia menoleh, bayangan Ardi dengan wajahnya yang penuh penderitaan muncul dalam ingatannya, seakan meminta pertolongan yang tidak bisa diberikan. Setibanya di desa, Maya merasa ada yang aneh. Warga desa yang sebelumnya tampak normal, kini memandangnya dengan tatapan kosong dan tak peduli. Mereka tidak berbicara banyak dan suasana terasa semakin suram. Saat Maya mencoba bertanya tentang rumah berhantu itu kepada salah satu warga yang ia kenal, wanita tua itu hanya tersenyum tipis. Matanya gelap dan kosong. "Kau tidak bisa melarikan diri darinya, nak," kata wanita itu pelan. "Ia akan menemukanmu di tempat manapun. Rumah itu tidak pernah benar-benar pergi."
Maya merasa tubuhnya lemas, seperti ada sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu. Ia berusaha tidur malam itu, berharap bisa melupakan semuanya, tetapi kegelapan yang datang semakin nyata. Di tengah tidur, Maya terbangun oleh suara-suara berbisik yang datang dari sudut kamarnya. Perlahan-lahan, ia membuka mata, dan di sana, di ujung ruangan, berdiri sosok Ardi dengan matanya yang kosong dan wajah yang tak bisa lagi dikenali. Sosoknya memandangnya dengan penuh harapan, tetapi juga dengan kesedihan yang mendalam. "Kenapa kau tidak bisa menolong kami?" Ardi bertanya dengan suara yang penuh penderitaan, meskipun suaranya terdengar jauh dan seolah-olah datang dari suatu tempat yang sangat gelap. "Kami terperangkap di sana, terjebak dalam kegelapan yang tidak akan pernah hilang." Maya merasakan ada sesuatu yang melesat dalam dirinya. Ia tahu bahwa rumah itu sudah tidak lagi hanya ada di tempat itu. Rumah berhantu itu telah merasuk dalam dirinya, dalam pikirannya, dan mungkin juga dalam roh-roh yang terperangkap di sana. Ia mulai merasa seperti ada sesuatu yang membelenggunya, seperti ada kekuatan yang membuatnya tidak bisa pergi begitu saja. Esok harinya, Maya merasa semakin tertekan. Ia melihat bayangan-bayangan yang mengelilinginya di setiap sudut. Roh-roh yang terperangkap di dalam rumah itu tidak hanya menghubunginya melalui mimpi, tetapi juga melalui kenyataan. Setiap kali ia memandang ke cermin, ia melihat bukan dirinya yang ada di sana, tetapi bayangan Ardi dan sosok-sosok lainnya yang berwajah rusak dan penuh dengan kebencian. Suatu malam, Maya tidak dapat menahan diri lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah itu, berharap dapat mengakhiri semuanya dan membawa perdamaian bagi roh-roh yang terperangkap. Namun, kali ini ia tidak pergi sendirian. Ia membawa sebuah buku kuno yang ia temukan di perpustakaan desa, yang dikatakan bisa mengusir kekuatan jahat yang menguasai rumah tersebut. Perjalanan Maya ke rumah itu kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Begitu ia sampai, rumah itu tampak menunggu, seperti ada sesuatu yang mengundangnya kembali. Begitu masuk, ia disambut oleh hawa dingin yang menusuk. Tetapi kali ini, Maya tidak merasa takut. Ia merasa seolah sudah menjadi bagian dari tempat itu, dan rumah itu kini mengenalinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti masuk ke dalam dunia yang terbalik. Saat ia tiba di ruang utama, Maya menemukan cermin besar yang ada di ruang tamu. Bayangan Ardi muncul sekali lagi, namun kali ini ia terlihat berbeda, lebih kuat dan lebih marah. "Mengapa kamu kembali?" tanya Ardi. Suaranya penuh dengan kemarahan dan rasa sakit. "Kau tahu apa yang harus terjadi?" Maya menggenggam buku kuno itu erat-erat dan mulai membaca mantra yang ada di dalamnya. Namun, semakin ia membacanya, semakin keras suara-suara muncul. Semua roh yang terperangkap di rumah itu mulai berteriak, memohon agar Maya berhenti, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Ketika ia membaca kata-kata terakhir, rumah itu mulai bergetar, dan cermin itu pecah menjadi ribuan potongan kecil. Maya merasa tubuhnya diangkat ke udara, dan semua bayangan yang ada di dalam rumah itu bersatu, menciptakan bentuk gelap yang mengerikan. Suara teriakan itu menjadi lebih keras, seolah seluruh rumah itu berteriak bersamaan, memanggil sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih kuat. Tiba-tiba, dunia sekitar Maya hancur, dan ia terjatuh ke dalam ruang yang sangat gelap. Ia merasakan tubuhnya terjebak, dan di sekelilingnya hanya ada kegelapan yang tak terbatas. Di dalam kegelapan itu, Maya mendengar suara Ardi sekali lagi. Kali ini tidak lagi dengan penderitaan, tetapi dengan keinginan untuk menariknya ke dalamnya. "Kau tidak bisa pergi, Maya. Kami semua akan bersamamu selamanya." Ketika Maya terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang tidak bisa dikenali.
Pikirannya kabur dan tubuhnya terasa lelah. Namun, saat ia melihat ke cermin yang terletak di hadapannya, ia menyadari bahwa bayangan yang ada di sana bukanlah dirinya, melainkan sosok Ardi yang menatapnya dengan penuh kebencian. "Selamat datang di dunia kami," suara Ardi bergema di dalam pikirannya. "Kini, kau adalah bagian dari kami." Maya tahu bahwa ia telah gagal. Rumah itu telah memenjarakan jiwa-jiwa mereka selamanya, dan kini ia adalah bagian dari kegelapan itu.